Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, keluarga, saudara-saudara saya, subscriber saya yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Semoga teman-teman selalu bersemangat dan selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di video kali ini kita akan mengunboxing dan mereview satu buah paket. Nah, ini di depan saya ada satu buah paket ya. Ini paket yang sebenarnya dipinjamkan oleh teman saya ya. Ini adalah satu unit tablet. Nah, lagi-lagi kita akan mengunboxing atau mereview satu buah tablet dan jenis tablet dari tablet Samsung ya. Dan ini katanya kondisinya bekas, jadi kita akan lihat saja nanti bagaimana kondisi dan keadaannya ya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar serta share jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, yuk kita saksikan. Baik, teman-teman, jadi di depan saya ada satu buah unit tablet ya. Ini adalah tablet Samsung Galaxy Tab ya, Galaxy Tab A7 Lite ya. Ini adalah tablet Samsung keluaran tahun 2022 atau 2023 ya. Jadi sempat dikeluarkan itu Samsung Galaxy Tab A7 yang versi LTE. Nah, kemudian di tahun 2023 keluar Samsung Galaxy Tab A7 Lite yang versi Wi-Fi only. Dan yang saya punya atau yang kita punya adalah saat ini adalah yang Wi-Fi only. Dan kondisinya ini adalah bekas. Jadi teman-teman bisa lihat ini segelnya sudah terbuka ya. Nah, sudah terbuka dan nanti kita akan lihat bagaimana kelengkapan unit dan kondisi barangnya. Dan di bagian belakang boxnya polos ya, seperti ini, hanya beberapa logo di kiri dan kanan. Kalau kita lihat di bagian depan, nah ya, ini kelihatan banget. Di sini Samsung sengaja menunjukkan model dari unitnya ya. Ya, kelihatan mewah dan ada emboss Galaxy Tab di sini. Ya, ini di bagian atas. Kemudian kalau kita lihat di bagian depan, ini ada modelnya ya, SMT220. Kemudian ada warna grey, ROM 32GB dan RAM 3GB ya. Kemudian ini ada beberapa informasi. Di bagian kanan hanya ada logo Samsung, di bagian kiri ada tulisan Galaxy Tab A7 Lite dan di belakang nggak ada, polos ya. Jadi seperti ini kondisinya dan ya kayaknya ini kondisinya cukup compact ya, tidak terlalu ringan dan ya tidak terlalu berat juga. Oke, kita akan lihat ya langsung bagaimana unitnya. Oke, karena ini sudah barang second, jadi ya langsung saja kondisinya kita buka dan di sini langsung kita dapatkan unit tabletnya. Oke, yang masih dibungkus rapi ya teman-teman. Oke, kita pinggirkan dulu tabletnya dan kita lihat kelengkapannya. Di sini ada apa aja. Oke, di bagian kanan itu ada apa ya, ini guidebook ya, kayaknya manual book gitu. Jadi Samsung ya ada quick start guide ya, atau guide card gitu ya. Ini ada buku petunjuk, segala macam peringatan dan buku petunjuk. Sebaiknya teman-teman baca ini dulu. Kemudian juga ini disediakan, oke, ini ada SIM tray ya, memory tray ya, SIM memory card tray ya, SIM ejector ya. Ini juga bisa digunakan. Oke, kita dapatkan. Kemudian di bagian kanan, bagian kiri maksud saya, ini ada ya, dapat kabel ya Samsung. Ini kayaknya kabel originalnya deh ya. Ini kabel originalnya sepertinya ini dari USB tipe A ke USB Type C ya. Ini kabel, didapatkan kabel ya, kurang lebih ini kayaknya 1 meter.
Oke, ya mungkin sekitar 1 meteran lah atau 50 cm mungkin ini. Oke, dan kita dapatkan juga chargernya ya, kepala chargingnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini kayaknya masih bawaannya ya, asli ini ya. Ini support sampai dengan 15 watt ya, jadi kelihatan 15 watt. Dan ya, ini kabel charging, kepala adaptor, SIM tray, dan buku manual book. Kalau kita lihat di bawah-bawahnya kayaknya udah nggak ada lagi deh ya, udah nggak ada lagi, habis ya. Ini boxnya udah saya bongkar. Oke, boxnya saya pinggirkan dulu, kita fokus kepada unit tabletnya. Oke, ini kita buka ya, masih dalam bungkus kertas seperti ini, kayaknya masih oke deh, bentuknya masih rapi. Oh, sudah dibuka seperti ini. Oke, ini saya singkirkan dulu. Nah, ini dia Samsung Galaxy Tab A7 Lite ya. Teman-teman bisa lihat di sini ukurannya, ukurannya dibandingkan dengan Advan VX Lite yang saya punya. Ya, jadi ini ukurannya adalah kurang lebih 8 inci ya, 8,7 inci ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini ada Galaxy atau Samsung Galaxy Tab ya, ukurannya sekitar 8,7 inch ukuran layarnya ya. Dan ini jika dibandingkan dengan Advan VX Lite saya ya, kelihatan ya perbedaannya ya. Jadi ini memang khusus ya, ini memang kecil ya, barangnya kecil, maksudnya ukurannya, layarnya kecil dan memang praktis. Jadi memang untuk dipakai nyaman sekali ya. Dan kalau saya lihat ini barangnya compact ya, jadi dia cukup padu ya, teman-teman bisa lihat. Dan kondisinya masih mulus ya, kondisinya masih mulus. Saya pikir ini pemakaiannya yang rapi ya, jadi tidak ada minus ya, tidak ada minus-minus yang kayak gimana-gimana, nggak ada ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ini ya, masih mulus ya, padahal sudah barang bekas, barang second. Oke, kalau kita perhatikan ya, ini di bagian layarnya ada satu buah kamera. Ini adalah kamera selfie ya, posisinya pada kondisi potret seperti ini ya. Nah, ini kamera selfie ya, selfie kamera ini kurang lebih 2 megapiksel ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, secara kalau dibilang potret begini berarti ini di bagian atas ya. Nah, di bagian atas di sini ada stereo ya, stereo speaker ya, speaker, satu buah unit speaker. Kemudian kalau dibilang bagian kanannya ya, di sisi kanan itu ada tombol power ya, kemudian ada volume up down ya, dan ini lubang mikrofon. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya ternyata juga ada satu buah speaker ya, jadi stereo speaker ya, atas dan bawah. Kemudian ada lubang mikrofon juga, kemudian ada port USB ya, USB Type-C untuk chargingnya. Dan kita dapatkan masih ada jack ya, jack audio 3,5 mm. Dan sebelah kanan, nah ini juga ada tray untuk memory card ya, up to sampai dengan 1 GB. Jadi karena kondisinya ini adalah WiFi only, maka dia tidak punya SIM slot ya, atau SIM card slot. Jadi di sini hanya ada SIM atau memori ya, memori tray ya. Nanti akan kita cek juga apakah betul. Kalau saya buka di sini harusnya hanya memori tray ya, dan sudah dukung sampai dengan 1 GB. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, benar ya. Jadi memang hanya untuk memory card saja, untuk menambah kapasitas memorinya, karena memang tersedia di sini hanya 32 GB. Jangan khawatir, bisa ditambah memori sampai dengan 1 GB. Oke, teman-teman. Kemudian kita coba hidupkan saja ya. Nah, di bagian belakang juga saya hampir lupa, ini ada logo Samsung ya, hanya ada logo Samsung. Kemudian ini ada model dan IMEI-nya, dan di sini ada main kamera atau kamera utama 8 megapiksel ya, 1080 pixel dan 30 fps sampai dengan 30 fps perekaman ya. Jadi ini kurang lebih kameranya ya standar tablet lah, kamera bukan suatu hal yang bisa diandalkan. Tapi dengan harganya ini infonya teman saya beli itu harganya sekitar 1.300.000-an, kondisi bekas. Kita akan lihat apakah masih unitnya berjalan dengan baik ya.
Kita coba hidupkan ya. Oke, nyala ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kondisinya nyala. Ya, ini layar pertamanya ya, Samsung Galaxy. Ya. Dan ini sudah support Android sampai dengan Android 13. Harusnya sini sudah terinstall Android 13 di sini ya. Dan kita akan tunggu untuk bootingnya ya, di kondisi booting awal. Ini warnanya adalah warna grey ya, silver grey, dan hanya ada satu warna ya, silver grey. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini ya, kondisinya juga masih mulus. Oke, jadi ini adalah layar utama atau layar perdana, tampilan utama ya, tampilan pertama dari Samsung Galaxy Tab A7 Lite ya, yang versi Wi-Fi. Saya coba. Oke, langsung ya kebuka. Ini benar-benar tampilan yang masih Android stock banget ya. Teman-teman juga bisa lihat ya, cukup oke. Ini layarnya juga cukup terang ya, saya maksimalkan sebentar untuk layarnya. Lihat, teman-teman bisa lihat ya kecerahan layarnya. Oke. Dan sudah support Dolby Atmos juga ternyata di sini. Oke, Bluetooth. Ini lokasi saya matikan dulu. Oke. Ya, tutup dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini aplikasi-aplikasi bawaannya ya seperti ini ya. Tidak ada aplikasi yang aneh-aneh ya. Ini murni aplikasi Google juga ada. Kemudian coba saya ke pengaturan ya. Bagaimana kita akan lihat tentang tablet ya. Jadi ya, ini Galaxy Tablet A7 Lite. Kemudian kita akan lihat informasi perangkat lunaknya. Ini versi Androidnya sudah Android 13 ya, sudah Android 13. Kalau teman-teman perhatikan, ini sudah Android 13 ya. Oke. Kemudian tablet Android 13, UI-nya UI versi 5. Pembaruan sistem Google Play-nya itu di 1 Juli 2022. Ya, ini mungkin nanti kita akan update, kita akan lihat ya ketika tersambung ke Wi-Fi ya, ke internet. Kemudian yang lain, tingkat patch keamanannya juga 1 November 2022. Kayaknya ini udah setahun gak di update ya, jadi banyak yang ketinggalan ya. Tapi secara, kalau saya lihat ini secara tampilan juga masih cukup oke ya. Oke. Dan teman-teman juga nanti kita akan lihat bagaimana kamera ya. Oke, kamera. Nah, ini kamera, contoh kamera dari barang-barang yang kita coba ya. Oke. Kemudian coba tes kamera ya, kamera depan. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya ya. Dan ya, ini dalam kondisi ruangan ya. Oke, kira-kira seperti ini. Hanya saja kekurangannya mungkin ya, letak kamera depan ini ada pada posisi potret. Jadi kalau nanti untuk digunakan pada saat Zoom meeting ya, ataupun lagi webinar ya, nah ini agak sulit karena orientasinya itu kita ke kamera ya, jadi ke kamera depan ya, jadi kameranya itu posisinya di sini tuh. Nah, jadi kurang proporsional aja kalau saya sedang zoom nih seperti ini ya, maka dia akan lihat ke kamera ya kalau posisi landscape. Tapi kalau dia potret ya, ini aman saja ya, harusnya masih oke ya. Nah, itu untuk posisi kamera. Oke, kita coba nanti lihat-lihat lagi ya kondisinya. Saya sambungkan dulu ke WiFi kali ya. Oke, sebentar. Baik teman-teman, jadi ini sudah terhubung ke WiFi ya.
Dan kita coba dengar suaranya ya, atau kita coba tes speakernya, stereo speakernya. Dan di sini saya coba putar musik dari YouTube ya. Oke, kita coba dulu. Ini volumenya saya coba full. Jadi speaker itu ada di atas dan di kiri dan kanan ya. Ya, jadi tadi adalah tes untuk speakernya, dan ini kita masuk untuk melihat atau mengetes kualitas dari layarnya ya. Jadi layar ini adalah layar TFT LCD ya, dengan ukuran layar 8,7 inch ya, dan resolusi 800 x 1340 pixel ya, dan dengan rasio 5:3. Kemudian OS yang digunakan adalah OS 13 ya, dengan chipsetnya MediaTek MT87687 Helio P22T. Dan kualitasnya sekilas layar TFT LCD ini cukup oke ya, apalagi TFT LCD yang Samsung miliki dengan kualitas yang cukup jelas ya, tidak membuat mata lelah karena kontras warnanya juga cukup stabil, dan lihat kerapatannya itu sampai dengan 179 ppi ya. Kemudian CPU-nya octa-core dan dengan GPU PowerVR GE8320. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bagus sekali ya. Dan nah ini saya pikir sudah cukup oke lah dengan harganya yang 1 juta. Ini untuk harga barunya sekitar 1.900.000, apalagi dengan WiFi, dan ini kondisi bekas 1.300.000 ya. Ya berbeda 600 dengan kualitas atau kondisi yang bagus ini saya rasa sudah cukup oke lah, tidak ada masalah ya. Dan coba kita balik ke tampilan depannya lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini juga sudah mendukung Bluetooth ya, versi 5.0, dan WiFi-nya juga sudah oke ya, dan dilengkapi dengan audio jack ya. Berarti mungkin di sini juga ada fitur radio kali. Nanti coba akan saya cek lagi ya, akan saya ulik-ulik lagi. Dan sekilas ini sudah cukup oke ya. Dan ini juga beratnya hanya sekitar 366 gram, jadi nggak sampai setengah kilo, ringan sekali. Materialnya teman-teman juga bisa lihat di sini, material yang dibuat adalah aluminium ya di bagian belakang. Ini kalau di bagian kiri dan kanan atau atas bawahnya ini plastik. Ini mungkin biasanya ini adalah jalur kabel atau jalur antena ya. Jadi materialnya dibuat berbeda ya. Sekilas cukup oke ya, nanti akan saya ulik-ulik lagi, dan saya pikir laptop ini cocok untuk ya anak-anak sekolah ya, anak sekolah, untuk pelajar yang sekiranya membutuhkan tablet ya untuk menunjang pembelajaran ya. Ya ini WiFi only sudah cukup oke dan ringan, compact, bisa dibawa kemana-mana untuk membaca dan sekedar bermain game juga sudah oke. Jadi apalagi dengan merek Samsung, tentu kualitas yang mereka punya juga dapat diandalkan ya. Jadi saya pikir cukup untuk review kita hari ini ya. Samsung Tab Galaxy A7 Lite ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share. Dan sampai jumpa di video
unboxing dan review kita lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.